Oke, saya mau kembali ke Tesla. Dia pada tahun 1901 itu mengatakan bahwa bentuk kehidupan alien atau extraterrestrial itu bisa berkembang hingga mencapai satu titik di mana mereka bisa hidup tanpa mengonsumsi makanan seperti itu. Itu kata Tesla. Kita mengenal istilah breatharianism, breath dari napas. Ya, nanti kita akan diskusi juga, kita bagi level-levelnya seperti apa. Karena ada namanya non-breatharian, tanpa perlu bernapas, ada namanya breatharian. Breatharian itu dibagi-bagi lagi, ada namanya low breatharian, mid breatharian, super breatharian. Nah, breatharianism itu istilahnya ini dia. Dicek aja di internet, ini dia. Itu adalah suatu paham bahwa seseorang itu bisa hidup tanpa makan. Dan banyak di bumi pun, saya kenal beberapa orang bisa sampai 2-3 bulan tanpa makanan, hanya makan dari oksigen aja, yang disebut orgon. Jadi di planet bumi kita ini banyak breatharianism. Dan para breatharian ini percaya bahwa mereka mendapatkan nutrisi dari semacam energi universal. Mungkin saudara pernah kenal prana, yang disebut prana, mereka sebutnya prana. Tapi ada saintis namanya William Reich yang menyebutnya orgon. Saya lebih cocok dengan kata orgon. Dan teknik-teknik untuk menyerap energi prana atau orgon ini banyak dilakukan melalui meditasi dan berbagai teknik pernapasan. Yang menarik, itu yang ditulis Tesla. Dia punya ide. Jadi perkembangan kehidupan itu harus mengarah pada bentuk-bentuk eksistensi yang memungkinkan tanpa makanan. Itu goal dia. Ya, bagaimana perkembangan kehidupan kita sebagai manusia, bentuk-bentuk eksistensi sebagai manusia bisa tetap eksis tanpa makanan, dan sekalipun tanpa makanan, kita tidak akan terbelenggu oleh keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan oleh hal itu. Dia bertanya, kenapa makhluk hidup tidak bisa mendapatkan semua energi yang dibutuhkannya untuk menjalankan fungsi hidupnya dari lingkungan, daripada melalui konsumsi makanan? Kenapa? Kenapa dari lingkungan, dari udara nggak bisa? Kenapa harus konsumsi makanan? Itu yang menyebabkan banyak orang lapar. Kenapa kita tidak bisa hidup, menjalankan fungsi hidup kita tanpa mengkonsumsi makanan, tapi dari udara, dan mengubahnya? Nah, mengubahnya ini melalui proses yang agak rumit. Jadi energi tersebut bisa ditransmutasi menjadi energi yang mendukung kehidupan. Itu idenya Tesla. Kenapa kita nggak bisa dapat energi dari energi matahari, misalnya dari oksigen dan so on, dan kita nggak perlu makanan menjadi energi yang mendukung kehidupan? Argumentasinya sederhana sekali. Dia mengatakan di seluruh angkasa terdapat energi. Energi selalu bisa dirubah jadi matter. Itu hukumnya. Matter bisa kembali ke energi. Dan energi itu selalu bervibrasi.
Jadi kalau kita bervibrasi dengan tepat, kita nggak lapar. Intinya gitu. Dan menurut dia ini hanya soal waktu aja. Ketika manusia akan berhasil menghubungkan mesin-mesin dari mereka sendiri secara mekanik, ya mesin-mesin mereka ke roda alam itu sendiri. Saya sering menyebutnya dengan sebutan divine mechanic. Bagaimana menghubungkan mesin-mesin yang dalam diri kita? Banyak yang belum tahu. Kita menghubungkan ke roda alam itu. Kalau kita anggap alam itu ada roda. Jadi Tesla itu menggambarkan tubuh manusia sebagai mesin daging. Daging, karena kita ini daging. Apakah tubuh manusia itu bisa dihubungkan ke roda alam atau tidak? Itu idenya, brilian idenya. Apakah roda alam bisa menjadi energi seperti orgon atau prana yang memungkinkan manusia dan mesin atau manusia dari mesin ini untuk mengakses dan menggunakannya untuk berfungsi. Kalau itu bisa, itu jadi divine mechanic. Itu dulu saudara-saudara sebagai introduction. Nanti saya akan menceritakan mengenai tipe-tipe planet. Kemudian akan menceritakan mengenai universe. Universe nggak ada satu. Nah, banyak disebut local universe. Local universe. Kita ini hidup di local universe. Jutaan planet di local universe. Dan gabungan dari 100.000 local universe menjadi satu super universe. Dan di alam semesta kita ini ada 700.000 local universe. Berarti ada 7 super universe. Menarik bukan?